Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kisah teladan TPRI yang dirahmati Allah. Suatu hari Nabi Musa itu naik ke Bukit Tursina. Di atas Bukit Tursina, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah yang akan bertetanggaku di surga nanti?" Maka Allah menjawab, si Fulan, alamatnya di sana itu si Fulan akan bertetangga dengan engkau Nabi Musa alaihissalam. Maka pada saat Nabi Musa mengetahui si Fulan akan bertetangga di surga dengannya, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, mendekati, langsung mendatangi rumah si Fulan yang akan bertetangga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengetuk pintu di rumah si Fulan. Pada saat diketuk pintu, si Fulan pun itu bertemu dengan Nabi Musa. Diajak masuk Nabi Musa, ngobrol di ruang tamu. Tapi obrolan ringan ini tidak lama, hanya 5 menit. Tapi si Fulan ini masuk ke dalam rumah, keluar lagi untuk kedua kalinya 5 menit. Itu dia ngobrol dengan Nabi Musa, keluar lagi, masuk ke dalam rumah. Ngobrol lagi dengan Nabi Musa, masuk lagi, sampai 3 kali. Sampai 3 kali si Fulan ini masuk ke dalam rumah, meninggalkan seorang tamu, seorang nabi. Maka Nabi Musa pun ikut masuk ke dalam rumah. Apa yang dilakukan si Fulan ini sehingga dia meninggalkan seorang tamu? Ternyata si Fulan ini sedang memberi makan 2 ekor babi. Memberi makan itu bukan cuma melempar, tapi juga menyuap kedua ekor babi ini makanan. Maka setelah memberi makan 2 ekor babi ini, Nabi Musa bertanya, "Wahai Fulan, kenapa 2 ekor babi ini lebih terhormat dari aku seorang nabi, dari aku sebagai tamu?" Maka si Fulan ini menjawab, "Sesungguhnya 2 ekor babi ini adalah kedua orang tuaku yang dikutuk Allah menjadi 2 ekor babi. Tapi kewajibanku sebagai anak, aku tidak peduli betapa bencinya Allah pada kedua orang tuaku. Kewajiban aku sebagai anak tetap berbuat kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tuaku." Maka dari kisah ini, kita sebagai anak, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti itu ada 2. Yang pertama, si anak hanya sekedar berbakti karena balas jasa. Yang kedua, anak berbakti kepada orang tuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena balas jasa, jika orang tua baik, aku berbuat baik. Tapi jika orang tuaku jahat, aku pun berbuat kejahatan-kejahatan. Ini berbakti hanya sekedar balas jasa. Tapi yang kedua, yaitu berbakti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua baik, aku berbuat baik. Orang tua jahat, aku tetap berbuat kebaikan-kebaikan. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di dalam Al-Quran, setiap ayat yang berbakti kepada orang tua selalu didahului dengan tauhid kepada Allah, dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat itu kita ada pesan ditinggalkan Allah. Hanya anak yang tauhidnya benar, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu baru bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena jika tauhidnya salah, jika imannya salah, ketakwaannya salah, dia hanya berbakti sekedar balas jasa. Orang tua baik, aku baik. Orang tua jahat, aku pun berbuat kejahatan-kejahatan. Ini adalah berbakti hanya sekedar balas jasa. Tapi Allah perintahkan kepada kita, tidak peduli apapun yang dilakukan orang tua jahat, bencinya Allah pada orang tua, kewajiban kita sebagai anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat pemirsa teladan TPRI. Semoga kita senantiasa istiqomah, kita diberi kekuatan
supaya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.